Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ibu Rini dari SMP Negeri 1 Yogyakarta ingin sedikit menjelaskan tata cara PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Seperti kita ketahui, tahun ini adalah tahun yang luar biasa sehingga penerimaan peserta didik baru pun mengalami perubahan. Yang dulunya bisa bertatap muka saat ini tidak lagi. Ada beberapa jalur yang mesti bisa diambil atau dipilih oleh orang tua. Pada dasarnya, tekniknya hampir mirip, hanya ada beberapa hal yang berubah, yaitu tidak adanya pertemuan antar person. 7 jalur tersebut adalah yang pertama yaitu bibit unggul, di mana untuk bibit unggul tersebut proses dilakukan oleh sekolah-sekolah SD-nya. Namun sebelumnya, setiap proses yang ada di PPDB di Kota Yogyakarta ini wajib mengikuti proses awal, yaitu verifikasi dan aktivasi akun pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 7 Juni 2020 pukul 14. Jadi pintu utama untuk bisa mendaftarkan putra-putri Bapak sekalian di SMP di Kota Yogyakarta adalah verifikasi dan aktivasi akun. Untuk bibit unggul, sekolah-sekolah SD nantinya akan mengajukan calon ke dinas, di mana ketentuannya sudah ditentukan oleh dinas, dan nanti pada saat pengajuan tersebut mereka diperkenankan memilih maksimal 3 pilihan sekolah. Calon peserta didik untuk bibit unggul dapat melakukan perubahan pilihan kalau memang dirasa belum nyaman, maksimal pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 23.59, tidak lebih dari tengah malam Bapak Ibu. Kemudian hasil seleksi yang seleksinya dilakukan oleh dinas akan diumumkan pada tanggal 11 Juni 2020 melalui laman ataupun situs jogjasiapppdb.com pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka harus melakukan lapor diri pada sekolah yang sudah ditentukan sesuai hasil seleksi secara online Bapak Ibu. Jadi tidak harus hadir di sekolah. Tanggalnya sudah ditentukan tanggal 11 pukul 10 sampai dengan tanggal 12 Juni pukul 14.00. Bagi peserta didik atau calon peserta didik baru jalur bibit unggul yang tidak lapor diri, maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Catatan, tidak dapat lagi mengikuti PPDB selanjutnya. Yang kedua adalah jalur zonasi. Untuk jalur zonasi ini hampir sama, jadi tetap melakukan verifikasi dan aktivasi akun tanggal 1 sampai 7 Juni seperti yang kami aturkan sebelumnya. Kemudian login akun secara mandiri online akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni pukul 8 sampai dengan 18 Juni pukul 14.00 dengan memilih 3 pilihan sekolah. Calon peserta didik masih dapat melakukan perubahan seperti tadi ya, maksimal tanggal 18 Juni pukul 23.59, tidak lebih dari tengah malam. Dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 19 Juni 2020 melalui laman ataupun situs PPDB Kota Yogyakarta jogjasiapppdb.com pada pukul 10. Proses selanjutnya adalah lapor diri. Kembali lagi, tidak ada face to face, tidak ada pertemuan, namun lapor diri secara online melalui laman yang sudah kami sebut tadi pada tanggal 19 Juni pukul 10 sampai dengan 20 Juni pukul 14.00. Apabila calon peserta didik tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri sekali lagi dan tidak dapat mengikuti PPDB selanjutnya.
Berikutnya jalur yang ketiga adalah zonasi mutu. Untuk zonasi mutu mekanismenya hampir sama. Pertama, melakukan verifikasi dan aktivasi akun tanggal 1 Juni sampai 7 Juni. Kemudian yang kedua, melakukan login akun secara mandiri pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14 dan dilanjutkan dengan memilih maksimal 3 pilihan sekolah. Bagi yang masih ragu, masih boleh mengubah, yaitu pada tanggal 1 Juni pada pukul 23 sampai dengan 23.59, tidak boleh lebih dari tengah malam. Dilanjutkan dengan daftar ulang atau lapor diri pada tanggal 2 Juli 2020 melalui laman jogjasiapppdb.com pukul 10 sampai dengan pukul 14. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 2 Juli tersebut pada pukul 10. Calon peserta didik baru yang tidak lapor diri pada jalur zonasi mutu ini dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian yang berikutnya jalur prestasi luar daerah. Untuk jalur prestasi luar daerah ketentuannya masih sama, melakukan verifikasi dan aktivasi akun pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan 7 Juni 2020 pukul 14 melalui laman jogjasiapppdb.com. Kemudian akan melakukan login, calon peserta didik melakukan login pada tanggal 29 Juni pukul 8 sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14 dengan memilih 3 pilihan sekolah. Kemudian langkah selanjutnya masih dapat melakukan perubahan pilihan pada 1 Juli 2020 pukul 23.59. Selanjutnya peserta didik akan dapat menyaksikan hasil dari seleksi yang diambil pada tanggal 2 Juli 2020 melalui laman jogjasiapppdb.com pada pukul 10 yang kemudian dilanjutkan dengan lapor diri pada tanggal 2 Juli sampai dengan 3 Juli 2020 secara online. Bagi calon peserta didik yang tidak lapor diri pada sekolah yang dimana dinyatakan siswa tersebut diterima, maka dinyatakan mengundurkan diri. Proses selanjutnya atau jalur selanjutnya adalah bagi jalur afirmasi penduduk tidak mampu. Untuk jalur yang satu ini khusus ditujukan pada penduduk Kota Yogyakarta, Bapak Ibu. Seperti biasa, pertama melakukan aktivasi dan verifikasi akun tanggal 1 sampai dengan 7 Juni mulai pukul 8 sampai dengan 14 di tanggal 7 Juninya melalui laman jogjasiapppdb.com. Kemudian melakukan login akun pada tanggal 29 pukul 8 sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14 dengan memilih kembali lagi 3 pilihan sekolah. Masih dapat melakukan perubahan pada tanggal 1 itu juga maksimal pada pukul 23.59. Calon peserta didik baru dapat menyaksikan hasil seleksi secara online yang akan diumumkan pada tanggal 2 Juli 2020 melalui laman yang sama jogjasiapppdb.com pukul 10. Dilanjutkan dengan proses lapor diri yang akan dilaksanakan pula secara online pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli dimulai pukul 10 sampai dengan 14 melalui laman yang sama jogjasiapppdb.com. Bagi calon peserta didik yang tidak melaporkan dirinya, maka dianggap mengundurkan diri. Jalur selanjutnya, ini jalur yang disediakan bagi siswa atau calon siswa disabilitas. Prosesnya sama. Untuk proses pendaftaran siswa calon penyandang calon peserta didik penyandang disabilitas dilaksanakan secara langsung. Saya ulang lagi, secara langsung datang ke Dinas Pendidikan Kota pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni pukul 10 sampai 14. Jadi Bapak Ibu yang kagungan putra kebetulan disabilitas tidak perlu repot-repot, hanya ada pada di tanggal 22-23
di Dinas Kota Yogyakarta pukul 10 sampai 14. Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10 pada laman jogjasiapppdb.com. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima di salah satu sekolah harus melakukan lapor diri pada tanggal 25 atau 26 Juni 2020 pukul 10 sampai 14 di sekolah calon peserta didik baru diterima. Catatan, lapor diri dilakukan di sekolah calon peserta didik. Jadi offline Bapak Ibu, tidak online. Selanjutnya, jalur yang terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan kemaslahatan guru. Diperuntukkan bagi orang tua atau wali siswa, wali calon siswa yang mengalami perpindahan tugas dari luar daerah ke DIY atau orang tua siswa yang mengajar di SMP Negeri Kota Yogyakarta. Kriteria orang tua wali adalah sebagai berikut. Beliau-beliau itu ASN, TNI atau Polri, BUMN atau BUMD yang memiliki surat keputusan SK mutasi sesudah tanggal 30 Juni 2017. Mekanismenya, prosesnya dilakukan di Dinas Kota Yogyakarta pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2020 pukul 10 sampai dengan 14. Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10 secara online di laman jogjasiapppdb.com dan wajib melaporkan dirinya pada sekolah yang dituju atau sekolah di mana siswa tersebut diterima pada tanggal 25-26 Juni pukul 10 sampai 14 secara offline Bapak Ibu. Jadi yang offline ada dua, jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua wali atau kemaslahatan guru. In short atau kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, untuk mekanisme pendaftaran siswa ataupun PP peserta didik baru di SMP Kota Yogyakarta, yang pertama adalah membuat akun secara mandiri pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2020 melalui laman jogjasiapppdb.com. Langkah kedua, memverifikasi akun ya, nanti pada tanggal yang sama, tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2020. Kemudian langkah ketiga, login akun akan dilakukan oleh calon peserta didik. Setelahnya lalu memilih 3 sekolah di mana siswa tersebut akan mendaftar sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah kami sampaikan di depan. Perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan 1 hari sebelum pengumuman dinyatakan diterima pada masing-masing jalur, maksimal pada pukul 23.59. Kemudian pengumuman akan dilaksanakan secara online pukul 10 untuk masing-masing jalur melalui laman jogjasiapppdb.com sesuai jam yang sudah ditentukan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini juga sangat penting, lapor diri bagi siswa yang diterima dilakukan secara online melakukan laman jogjasiapppdb.com oleh calon peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut pada tanggal yang sesuai jalur masing-masing pada pukul 10 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali untuk jalur afirmasi, disabilitas, perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru dilaksanakan secara offline di sekolah di mana siswa diterima. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua calon siswa untuk mencermati informasi yang kami sampaikan, bisa diakses melalui channel sekolah kami. Silahkan dipelajari di sana dan tidak perlu hadir di sekolah untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.